guys, perkenalkan nama saya Jessica Pranandarisa, Stafbook A221-20152 kelas D. Kali ini kita akan membahas sebuah organ yang mengatur segala hal di tubuh kita, yaitu otak. Karena otak adalah organ yang paling sensitif, otak berada di dalam rangka yang disebut tengkorak. Mulai dari melakukan aktivitas fisik, memecahkan masalah logis, hingga berusaha dengan emosi dan perasaan sampai urusan kreativitas. Otak yang berperan, oleh karena itu otak tidak pernah istirahat. Otak kita dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, cerebrum atau otak besar, cerebellum atau otak kecil, dan batang otak. Cerebrum adalah bagian terbesar otak yang bisa dibagi lagi menjadi belahan kanan dan kiri, yang disebut hemisfer. Masing-masing hemisfer memiliki 4 lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Setiap lobus menjalankan fungsi berbeda-beda. Cerebellum bertanggung jawab dalam pergerakan dan koordinasi tubuh ini, membuat kita memiliki rasa keseimbangan dan karenanya tidak jatuh. Batang otak termasuk otak tengah, pons, dan medulla oblongata. Fungsinya adalah mengatur gerakan tak sadar atau involunter seperti bernafas, denyutan jantung, dan tekanan darah. Otak adalah bagian dari sistem yang disebut sistem saraf secara struktural. Sistem saraf dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang bermula dari medulla oblongata dan membentang hingga area pinggang atau kolom vertebra. Sistem saraf tepi adalah jejaring saraf yang terbesar di seluruh tubuh. Bayangkan sistem saraf tepi sebagai jejaring jalan tol yang menghubungkan tubuh dengan sistem saraf pusat. Jalan tol ini memiliki 2 jalan. Mari kita bahas. Ketika kita memegang gelas berisi kopi panas, saraf sensorik di tangan kita mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf sensorik yang juga disebut saraf aferen, yang memberitahu gelasnya panas. Otak memproses informasi tersebut dan mengirim respon melalui saraf motorik disebut saraf aferen yang menyuruh kita meletakkan kembali gelas itu. Sistem saraf pusat terdiri atas 43 pasang saraf yang terdiri atas 12 pasang saraf berasal dari otak dan disebut saraf kranial dan 31 pasang berasal dari sumsum tulang belakang dan disebut saraf spinal. Sekarang kita membahas tentang neuron atau sel saraf. Neuron adalah unit dasar dari sistem saraf. Sel saraf inilah yang mengirimkan sinyal listrik ke otak dan sel saraf memiliki 3 bagian dendrit, soma atau badan sel, dan akson. Dendrit berfungsi sebagai penerima input bagi sel saraf karena menerima input berupa sinyal listrik dari sel saraf lain. Soma atau badan sel saraf mengandung nukleus. Akson berfungsi sebagai pengirim sinyal yaitu mengirim respon berupa sinyal listrik ke sel saraf lain. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa.